Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Heni Diana, P3K RSUD Walet yang akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan orientasi pengenalan dan etika pada pemerintah bagi P3K angkatan 2 di RSUD Walet. Latar belakang, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan pemerintahan. P3K ini sebagai jawaban dari kebutuhan pemerintah yang mendesak akan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Kedudukan hukum P3K sebagai ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menjelaskan ASN terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. Sedangkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Orientasi adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pengarahan yang berhubungan dengan situasi serta pengarahan yang berhubungan dengan situasi dan kondisi kesehatan di wilayah Kabupaten Cirebon yang mempersiapkan tenaga kesehatan yang handal dan profesional. Maksud dan tujuan berdasarkan latar belakang orientasi bagi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2024 agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga ruang lingkup maksud dan tujuan orientasi P3K yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai etika dan instalasi pemerintah, melaksanakan pekerjaannya sebagai dokter umum di RSUD Walet, mampu mengaktualisasi nilai-nilai ASN yang berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu orientasi ASN P3K yaitu pada Formasi tahun 2024 di lingkungan Kabupaten Cirebon dilaksanakan selama 30 hari, yaitu pada 23 Oktober sampai dengan 25 November 2024. Tempatnya di satuan kerja masing-masing. Dan juga ada ada kegiatan bela negara yang dilakukan di Balai Pelatihan LHK Kadipaten. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu mempunyai visi dan misi. Yang visinya itu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya itu berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Nilai dan etika OPD yaitu Renstra OPD atau unit kerja, Renstra SKPD dan KSKPD yang merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Maksud pembuatan rencana strategis RSUD Walet 2019 sampai dengan 2024 yaitu untuk menjadikan pedoman resmi bagi RSUD Walet dalam menyusun rencana kerja dan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan kurun waktu 5 tahun yang merupakan pedoman pada sektor kesehatan, jajaran pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana strategis RSUD Walet disusun dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya mutu pelayanan melalui dua kegiatan, yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah yang diwujudkan dengan peningkatan pelayanan BLUD, program pemerintah yang kedua adalah program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang diwujudkan dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP. Kewenangan Kabupaten Cirebon penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten. Ini bagan dan struktur organisasi Rumah Sakit Umum RSUD Walet
yang di RSUD Walid Kabupaten Cirebon yang dikepalai oleh Pak PLT Direktur, yaitu Dr. Muhammad Thoyib Mars, dan di sini jajaran-jajaran wakil direkturnya dan kabit-kabitnya. Tupoksi P3K yaitu tugas pokok dokter umum adalah memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat. Rencana kerja P3K meningkatkan koordinasi untuk saya sendiri pribadi itu ingin meningkatkan koordinasi pelayanan IGD yang efektif, kendali mutu dan kendali biaya. Yang pertama yang ingin dicapai pada 2024 ini yaitu adalah kegiatannya berupa rapat koordinasi dokter umum dengan instalasi klaim. Di sini tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman dokter umum mengenai klaim diagnosis sesuai dengan INASI-BPJS. Indikator pencapaiannya itu menurunkan jumlah klaim pending atau penundaan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan. Lalu yang tahun 2025 yaitu pelatihan dan IHT yang tujuannya itu meningkatkan kualitas SDM. Indikatornya yaitu persyaratan SDM di RSUD Walid tercapai. Lalu 2026 yaitu kegiatan pengadaan mengenai IHT mengenai pelaksanaan triase IGD yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dokter umum mengenai pemilihan pasien sesuai triase. Indikator pencapaiannya yaitu menurunnya kasus tidak gawat, tidak darurat yang dilayani di IGD. Tahun 2027 yaitu tersedianya IRM, rawat inap dan IGD di RSUD Walid. Tujuan kinerjanya itu untuk mempercepat pelayanan dan mempermudah mengetahui riwayat pasien sebelumnya. Indikator pencapaian itu server IRM yang dapat diakses 24 jam tanpa ada hambatan. Lalu di tahun 2028 yaitu tersedianya tenaga khusus admission center di IGD. Nah, di sini tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman peserta JKN mengenai pelayanan gawat darurat yang dapat ditangani di IGD rumah sakit. Indikator pencapaiannya itu menurunnya kasus yang tidak gawat dan tidak darurat peserta JKN yang dilayani di IGD rumah sakit. Ini baru-baru ini diadakan rapat koordinasi dokter umum dengan instalasi klaim, dihadiri oleh manajemen, dokter spesialis, dokter umum sendiri, MOD, manajerial of dati, dan pendaftaran untuk koordinasi pelayanan di IGD yang sesuai dengan klaim INASI-BPJS. Klaim yang tidak layak. Berikut rekamannya, rekaman pelaksanaan rapat tersebut. Tidak bisa dibayarkan, kita sudah keluar resource-nya sudah terlalu banyak ya. Terus ya dokternya, ya perawatnya, BMHP-nya, obatnya segala macamnya. Jadi itu harus kita sikapi bersama kalau ini nanti tidak ada pending klaimnya perubahan yang terjadi di rawat jalan dan IGD. Klaim yang tidak layak. Lalu ini saya dalam menjalankan tugas sebagai dokter umum di RSUD Walid, mengecek berkas yang akan ditulis dan juga membaca hasil penunjang untuk
diagnosis pasien. Nah, ini pemeriksaan, salah satu pemeriksaan pada pasien, pemeriksaan fisik. Lalu untuk kesimpulan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagai langkah awal diterimanya pegawai P3K dan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, maka dilaksanakanlah orientasi pengenalan nilai dan etika pada instalasi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 yang dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instalasi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Sehingga dengan adanya penelatihan ini diharapkan menjadikan ASN yang berakhlak, berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya di RSUD Walet. Untuk saran, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Walet, maka diharapkan semua sivitas rumah sakit meningkatkan semangat, lebih bertanggung jawab, profesionalisme di bidangnya masing-masing. Lalu agar peserta JKN yang berkunjung di RSUD Walet, terutama yang dilayani di IGD, dapat mendapatkan haknya untuk pelayanan yang sesuai, serta rumah sakit dapat memberikan pelayanan bermutu dan kendali biaya. Berharap kedepannya adanya sosialisasi kepada seluruh sivitas RSUD Walet, pasien dan keluarga pasien, serta menerima kritik dan saran agar pasien, keluarga pasien, petugas menjadi nyaman, serta melakukan koordinasi dengan kepala ruangan dan bidang pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.